Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan ternak endok kita semakin berkembang. Musim hujan telah tiba. Semua ternak endok kita rentan terhadap penyakit. Terlebih anakan endok kita yang masih usianya di bawah 1 bulan. Daya tahan tubuh yang lemah membuat anakan endok kita semakin rentan terserang bibit penyakit seperti pilek, cacingan, mata biru, maupun mata putih. Semua penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian bila tidak ditangani secara serius. Melakukan vaksinasi atau memberikan jamu-jamuan herbal yang terbuat dari rempah-rempah merupakan langkah pencegahan untuk menangkal agar ternak endok kita selalu sehat dan terhindar dari serangan bibit penyakit maupun serangan-serangan dari bakteri yang lain. Tetapi bila terlambat kita menanganinya akan mengakibatkan kelumpuhan. Kelumpuhan pada ternak unggas seperti bebek dan entok merupakan hal yang wajar terjadi ketika peternak kurang cermat dalam mengamati ternak endoknya. Seperti anakan endok saya saat ini. Lihat teman-teman, keadaannya sudah sangat parah. Tidak mampu makan apalagi berjalan. Jujur, saat endok ini sehat tidak pernah saya berikan jamu-jamuan secara individu. Seperti di konten ini, saya memberikan jamu-jamuan secara kelompok. Maksudnya, saya campur air minumnya dengan air rempah tersebut untuk minum keseluruhan ternak endok saya. Mungkin endok saya yang satu ini, di samping daya tahan tubuhnya melemah, juga asupan jamunya kurang sehingga terserang pilek. Hidung yang berlendir menyebabkan ternak endok saya ini kesusahan untuk bernafas, sampai tidak doyan makan. Sudah dipastikan suhu tubuhnya pasti meningkat dan terjadi kelumpuhan. Setelah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai peternak endok, teman-teman? Perlu dipahami, untuk menjadikan ternak endok kita yang sakit sehat kembali, asupan pakan harus dipastikan cukup. Lambung endok harus terisi pakan agar kebutuhan nutrisi tubuhnya selalu terpenuhi dan mempercepat proses penyembuhan. Seperti yang saya lakukan saat ini. Anakan endok saya ini sudah parah sekali dan sudah tidak doyan makan. Maka dari itu, saya siapkan pur ayam starter yang sudah saya beri air agar mudah ditelan. Mengingat anakan endok saya sudah tidak doyan makan lagi, saya gunakan untuk membantu saya untuk memasukkan pakan ke lambungnya. Saya gunakan sepet atau suntikan yang sudah saya buang jarumnya sehingga aman. Pakan pur tersebut saya masukkan ke suntikan dan saya sepetkan ke lambung ternak endok saya ini secara perlahan-lahan untuk menghindari tersendak. Karena ketika sudah tersendak, pakan akan berceceran dan sia-sia. Ulangi langkah ini sampai endok kita menggelengkan kepala. Kalau sudah menggelengkan kepala, pertanda lambung sudah tidak mau menerima makanan, sehingga kita tidak boleh memaksanya nanti bisa muntah. Lakukan hal serupa sebanyak 3 kali sehari. Setelah saya lakukan sepet pakan ke ternak endok saya yang sakit, saya lumuri balsem ke semua bagian kaki dari pangkal paha sampai ujung kaki untuk memberikan efek hangat dan diharapkan agar sendi maupun saraf yang bermasalah bisa aktif kembali. Selain itu, balsem juga mampu melegakan pernafasan sehingga pernafasannya semakin lancar. Setelah kita lakukan kedua hal tersebut, saya memberikan jamu tradisional yang terbuat dari air kencur dan jahe agar daya tahan tubuhnya lekas pulih. Semua langkah ini merupakan tindakan penyembuhan yang saya lakukan agar endok saya yang sakit dapat
sembuh tanpa membeli obat-obatan pabrikan, sehingga ternak entok kita terhindar dari resistensi atau kekebalan obat. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, bila terjadi kelumpuhan terhadap ternak entok kita, merupakan efek terakhir dari parahnya penyakit yang diderita oleh entok kita, sehingga menimbulkan meningkatnya suhu tubuh entok dan merusak jaringan motorik ternak entok kita, dan kelumpuhan tidak terhindarkan. Asupan pakan yang cukup, jamu-jamuan yang rutin, dan diberikan balsam atau obat untuk menghangatkan badannya, memberikan efek hangat di kaki, diharapkan mampu mengembalikan kesehatan ternak entok kita. Sebagai peternak entok pemula, amati pergerakan ternak entok kita dan pastikan kesehatannya tetap terjaga. Semoga ini bisa menjadi pengalaman bagi kita semua bahwa ternak entok kita ketika terjadi kelumpuhan harus diteliti terlebih dahulu, karena kelumpuhan itu terjadi bukan ternak entok kita memang terkena lumpuh, tetapi lumpuh ini merupakan efek terakhir dari parahnya penyakit yang sudah menyerang ternak entok kita. Biasanya kalau sudah lumpuh, kalau tidak ditangani dengan cepat, maka yang terjadi akan fatal, yaitu kematian. Perlu kita menjaga sanitasi lingkungan agar lingkungan kandang di kandang ternak entok kita semakin bersih, dan jangan lupa pergantian air di dalam air minumnya juga harus diperhatikan. Begitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.